Jadi minggu. Oke. Halaman 453. Ya. 453. Surat Sad. Ya. Nggih, matur. Oke, saya dulu enggak apa-apa ya. Nggih, matur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sad wal Qur'ani dzikr. Balil ladina kafaru fi izzatin wa shiqaq. Kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadaw wala takina manas wa ajibu an ja'ahum mundirum minhum wa qala al-kafiruna hadha sahirun kadzdzab aja'alal aliyata ilahaw wahidan inna hadha la syai'un ujab wang tolakal mala'u minhum animshu wasbiru ala aliyatikum inna hadha la syai'un yurar ma sami'na bihadza fil millatil akhirah in hadza illa ikhtilaq a'unzila alaihi dzikru min bainina bal hum fi syakim min dzikri bal lamma yatuqu adab am indahum khajainu rahmati rabbikal azizil wahhab am lahum mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma fayartaku fil asbab jungtum ma hunalika mahzumum minal ahzab kadzabat qablahum qaumun nuhin wa adu wa fir'aunu tul autad wa samudu wa qaumu lutin wa ashabul aikah ulaikal ahzab in kullun illa kadzabar rusula fa haqqa iqab wa ma yandur haulai illa sayhatan wahidatan ma laha min fawaq wa qalu rabbana ajil lana qittana qabla yaumil hisab. Sadaqallahul azim.
Ini Pak Adit sambil bisa bantu membenarkan nggak apa ya. Jadi kalau ada yang mungkin perlu dibenahi sedikit-sedikit nggak apa-apa ya. Oh, baik. Ya, siap. Biar ada peningkatan. Nggak usah sungkan-sungkan. Monggo Pak Agus. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا جلبال معه يسبحنا بالعشي والإسراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم وهل أتاك نبأ الخصم Short dan mim separuh-separuh di wakafnya. Wahal ataka naba'ul khasm idh tasawwarul mihrab idh dakhalu ala Dawuda fafazi'a minhum qalu la takhaf khasmani bagha ba'duna ala ba'din fahkum bainana bil haqqi wa la tustit wahdina ila sawa'is sirat inna hadha ahi lahu tis'una na'jatan waliya na'jatun wahidah faqala akhfilniha wa azzani fil khitab wa qala laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'ajih wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'duhum ala ba'din illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa qalilan ma hum Dawud annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra rabi'aw wa anab. Allah. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض
khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa. Mana tadi? Itu bil haqqi wa la tattabi'il hawa. Bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Innal ladina yadilluna an sabilillahi lahum adabun sadidum bima nasu yaumal hisab. Sadaqallah. Mas Adam? Tadi sedikit itu Pak, mungkin sedikit tambahan ya Pak. Saya pernah mendengar mengenai panjang 2 harokat itu sama dengan kayak 2 huruf. Jadi kayak itu saya pernah dibilangin seperti itu dari guru saya. Panjang 2 harokat itu merujuk pada kitab Jazari juga. Jadi panjangnya itu mat itu 2 harokat. 2 harokat itu 2 huruf. Tadi ada yang terlalu panjang, ada yang terlalu pendek. Ya. Sama gunanya mungkin kurang tadi ya. Iya, nyoba belajar tadi ternyata ya sulit juga. Nah. Ya nggak apa-apa, memang harus telaten. Iya. Harus telaten. Belajar supaya cepat gitu ya, sulit gitu belajar gitu ya. Apa? Ya salah ternyata. Oke, monggo lanjut Ustaz. Mas Adam, monitor. Mas Adam, monitor. Halo, Mas Adam. Yes, monggo, Mas Adit. Saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. Dzalika dhannul ladzina kafaru fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus solihati kal mufsidina fil ard. Am naj'alul muttaqina kal fujjar. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkaru ulul albab. Waliyatadhakkaru ulul albab. Wa wahabna li Dawud Sulaiman ni'mal abd innahu awwab. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا
ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب ارقد برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. Mas Adam monitor. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضعفا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار فإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق آخر من شكله أزواج
هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار صدق الله العظيم. Mas Adam. Halaman 457. Surat Shad 457. Mas Adam. Di unmute dulu ini. Mungkin ya belum anunya di unmute itu. Nah, Sudah, alhamdulillah. Surat Shad halaman 457. Keluar. Waqalu Tusukan sama aku ya? Jarum HP. Udah enak. Oh, hilang Mas Ano. Iya. Nilainya belum ada yang gabung lagi ya? Iya, yang lainnya belum ada yang gabung lagi. Nah, bagaimana Pak? Kita lanjutkan aja ya. Ini Iya. waktunya nggak terasa sudah hampir 8:30. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fillah, alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada kita sehingga di malam ini kita bisa kembali bermuajah dalam majelis ini. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat fid dunya hatta akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut setianya khanifillah. Di malam ini masih ada saudara kita yang terpaksa belum bisa gabung. Kita doakan seandainya ada yang memberatkan, mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Amin. bisa bergabung di malam ini atau di kesempatan yang datang. Atau barangkali kalau ada yang sakit atau keluarga yang sakit, mudah-mudahan diberi kesabaran dan kesehatan kembali sehingga bisa meningkatkan ibadahnya dan bisa bergabung bersama kita. Kalau tidak di malam ini, mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwani fillah. Sebelumnya disampaikan keluar pada Mas Adit ya yang telah mengawali dengan tahsin. Mudah-mudahan ini bisa menambah kafaah kemampuan kita dalam tilawah. Dan memang dalam membaca Al-Quran atau dengan Al-Quran itu kita nggak boleh jenuh, nggak boleh waleh. Harus tetap belajar. Baik bitilawatannya, baik dengan bacaannya atau dengan membacanya, itu harus terus berusaha memperbaiki. Sampai kapan? Ya sampai masa kita hidup. Selama masih kita hidup, kita harus berusaha memperbaiki ya. Karena kadang-kadang satu huruf saja, kadang-kadang itu bisa harus dibenahi berkali-kali gitu. Ini ada yang mau gabung nih. Pak Nur ya. Saya lanjutkan. Sehingga nggak apa namanya salah, tapi terus belajar itu yang utama. Terus belajar ya. Dan belajar itulah
Kata Rasulullah dalam sabdanya khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang mau belajar Al-Qur'an kemudian mengajarkannya ya. Kemudian kita terus menerus untuk memperbaiki diri dalam Al-Qur'an. Kemudian dengan memahami maknanya dan menjalankan apa yang sudah kita pelajari, dan mudah-mudahan syukur-syukur kita bisa menghafalkan meskipun satu hari itu nggak usah banyak, satu baris saja nggak apa-apa. Saya teringat ada seorang nenek-nenek di Yaman kalau nggak salah ya, itu usianya sudah kepala 70-an. Beliau masih bersemangat memulai menghafal Al-Quran. Targetnya satu hari satu baris, ya, tapi istiqomah. Kalau sudah hafal, berusaha untuk murojaah. Ya, saya takut salah. Yang penting ada semangat untuk murojaah. Itu yang terpenting. Kok salah nggak apa-apa. Yang penting terus murojaah. Kalau murojaah insya Allah akan dikuatkan dan nanti akan melekat bahkan mendarah daging dalam dada kita. Kalau sudah bisa seperti itu, ya insya Allah nanti seandainya dalam kondisi sakarat, kondisi tanpa sadar itu mudah-mudahan lisan yang kita ucapkan itu Al-Quran gitu. Beberapa pekan yang lalu saya teringat ada seorang anak ya, penghafal Al-Quran ya, belajar menghafal Al-Quran itu dalam kondisi sakaratul maut itu yang dibaca adalah Al-Quran. Kondisi nggak sadar ya, kondisi koma itu yang baca Al-Quran. Melek kita. Dan kita bisa seperti itu. Bagaimana supaya bisa gitu? Ya kita biasakan terus membaca Al-Quran. Meskipun hanya satu juz ya. Satu juz itu sedikit loh ya. Insya Allah. Baik, Khafillah. Alhamdulillah sudah mulai bergabung. Yang baru masuk Pak Romi ya. Alhamdulillah. Salam Pak Romi. Dan bisa terus istiqomah semuanya, kita semua. Mari kita awali dengan bacaan basmalah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita akan mereview, mengulangi lagi materi Madhulus Syahadah. Ya, materi ini diulang-ulang. Memang sebaiknya harus diulang-ulang supaya terinternalisasi ya, melekat dalam diri kita sehingga kita dengan gampang untuk menjalankan dan menguatkan akidah kita ya. Madhulus Syahadah tadi apa artinya? Kandungan syahadat. Iya, kandungan. Madlun kandungan maca. Asyhadu bermakna al-i'lan. Ada yang ingat al-i'lan apa? I'lan, iklan. Iklan, apa iklan? Pernyataan ya. Pernyataan. Kayak iklan itu ngomong dia iklan. Iklan. Yang kedua, ketika bilang asyhadu itu al-qasam. Apa al-qasam? Bagian sumber ya. Sumpah. Wawu qasam. Wallahi. Qasam. Ya. Al-qasam itu sumpah. Bagian kismu. Yang kedua ada al-ahdu. Apa al-ahdu? Al-ahdu. Janji ya, al-ahdu itu janji. Alhamdulillah Pak. Pernyataan. Al-i'lan apa tadi? Pernyataan. Al-qasam. Sumpah. Al-ahdu. Janji. Oke. Alhamdulillah sudah bisa 3 kata dalam bahasa Arab dengan terjemahannya insya Allah. Jadi ketika kita mengatakan asyhadu itu 3 makna ini yang mestinya melekat pada diri kita. Gitu. Nanti kita ulas lebih banyak. Sehingga nanti akan muncul al-iman, keimanan. Iman itu apa ya? Dalam hadisnya Isa, al-imanu iqrarul bil lisan wa tasdiqul bil qalbi wa amalu bil arkan. Apa iqrarul bil lisan kira-kira? Mengerarkan dengan lisan. Dengan mulut. Ya, diucapkan dengan lisan ya. Iqrar digerakkan lisan, diucapkan dengan lisan. Yang kedua tasdiqul bil qalbi. Apa tasdiqul bil qalbi? Membenarkan dengan hati. Membenarkan dalam hati. Yang ketiga amalun bil arkan. Apa? Amal perbuatan yang terekam. Amal dengan aktivitas perbuatan ya.
diamalkan, intinya di situ. Nah, ini iman yang berarti ketiga-tiganya itu harus ada, nggak boleh hilang salah satunya, baik dari ucapan lisannya, hatinya membenarkan, aktivitas perbuatannya itu harus sesuai. Ini harus kita pertahankan secara istiqomah. Kenapa kok harus begitu? Kalau kita mampu istiqomah dengan 3 poin ini, ya, maka akan muncul as-syaja'ah. Apa as-syaja'ah? Keberanian, berani. As-syaja'ah, keberanian. Ya, muncul keberanian. Yang kedua, itmi'nan. Apa itmi'nan? Kalau tumakninah tahu? Al-itmi'nan, aman. Apa namanya? Tenang. Tenang. Tumakninah ya, itmi'nan, tenang. Anteng ya itu. Yang ketiga at-tafa'ul. At-tafa'ul apa kira-kira? Optimis. Ya, sehingga kalau bisa muncul ini asyajah, keberanian, nggak ada takutnya kecuali pada Allah Subhanahu wa taala, berani karena benar yang itu. Yang kedua istiqnan, tenang, hatinya itu jadi tenang dalam segala kondisinya ya. Kemudian yang ketiga menjadikan dia tafaul, optimis ya. Sehingga akan muncul asa-asa'at. Nah, khanifillah, mari kita unjakin bareng-bareng mana syahadatain. Artinya apa syahadatain? Apa namanya? Bersaksi. Kedua saksi. Artinya syahadatain, tain. Bersaksi. Dua saksi. Dua kalimat syahadat. Tain itu menjadikan arti dua. Tain. Persaksian. Asyahadat itu 2 kalimat syahadat. Kalimat syahadat yang pertama adalah asyhadu alla ilaha illallah, dan kalimat syahadat yang kedua wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, dikatakan sebagai 2 kalimat syahadat gitu. Yang pertama alla ilaha illallah, yang kedua anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadunya tadi apa maknanya? Bersaksi. Iklan. Apa iklan? Pernyataan. Al-qasam. Sumpah. Yang ketiga al-ahdu. Apa? Misak atau janji. Nah, kita ini asyhadu itu. Oke. Nah, ini yang tadi kita ulas. Sekarang sudah ya tadi ya. Mari kita bahas yang pertama syahadat dengan al-i'lan atau pernyataan dari bahasa Arabnya. Dalam bahasa Indonesia menjadikan kata iklan gitu. Yang dari asalnya bahasa Arab i'lan masuk dalam bahasa Indonesia menjadi iklan. Lek nitanya gampang. Jadi asyhadu itu artinya aku menyatakan. I'lan gitu. Sehingga kalau dihubungkan dengan kalimat syahadat itu menjadikan aku menyatakan bahwa tiada ilah kecuali Allah, dan aku menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya, sebagaimana di dalam Quran surat apa ini? Surat Al-Imran. Ya, surat 3 itu surat Al-Imran ayat 64. Bunyinya bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallaha wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna masuk. Arbaba min dunillahi fa in tawallaw faqulu syhadu bi anna muslimun. Ya. Kul itu apa artinya? Katakanlah. Ya. Katakanlah ya kitab, wahai kitab, ta'alau apa? Marilah kalian gitu. Marilah kalian ila kalimatin sawa, kepada kalimat yang sama sebenarnya, bainana wa bainakum, antara kami dan antara kamu itu sebenarnya sama. Apa itu? Allah na'budu Allah. Allah na'budu ilallah. Jadi sebenarnya ahli kitab itu aslinya sama kalimatnya yang diajarkan Nabi Isa, yaitu apa? Allah, ingatlah, na'budu,
Kita tidak menyembah kecuali pada Allah. Tidaklah kami menyembah kecuali Allah. Wala nusyrika bihi syai'an, dan tidaklah kami mensyirikkan engkau, menyekutukan engkau dengannya sesuatu pun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dhan, dan juga tidak mengambil kami sebagian dan sebagian yang lain itu arbaban. Arbaban itu tandingan-tandingan. Min dunillahi, selain Allah. Gitu. Fa in tawallau, maka jika kalian itu membangkang atau menolak, faqulu syhadu, jika kalian menolak, maka katakanlah faqulu syhadu bi anna muslimun. Katakanlah, umumkanlah, nyatakanlah, isyhadu gitu. Umumkanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang Islam, orang Muslim. Ikhwani fillah, Pak Matut. Baik, kita lanjutkan yang berikutnya. Yang pertama tadi apa? Iya, oke. Yang kedua sekarang al-qasam, sumpah. Jadi asyhadu itu bermakna sumpah, kalau dihubungkan dengan kalimat berarti aku bersumpah. Asyhadu berarti aku bersumpah bahwa tiada ilah kecuali Allah, dan aku bersumpah bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sumpah gitu. Sumpah itu memiliki bobot kebenaran. Ya. Sumpah memberikan bobot kebenaran terhadap apa yang dinyatakan. Makanya kalau orang yang mau menjadi saksi itu kan harus disumpah dulu. Ini artinya nggak boleh main-main kalau sudah, ya nggak boleh main-main. Contoh, kalau ada orang yang cerita, oh di sana ada tabrakan misalnya. Ya, orang yang biasa ngomong itu ragu, mosok, ya, mosok. Ya, sehingga dia mengatakan untuk meyakinkan, nggak main-main dia ngomong itu, dia mengatakan sumpah. Jadi kalau sudah bilang sumpah, oh berarti sudah benar. Gitu. Kalau saat ini masih ragu banyak karena saking banyaknya yang berkata sumpah tapi diingkari. Kalau orang yang sudah bersumpah kok diingkari, berarti resiko ditanggung siapa? Sendiri. Ya, dirinya sendiri ya. Mereka nggak tahu resiko sumpahnya itu apa. Bahaya itu ya, bahaya. Kayaknya ya kalau sudah bersumpah ya sudah, kita mendengar, kita percaya aja. Kalau seandainya dia itu mengkhianati ya tanggung sendiri gitu. Ya. Jadi dosanya. Sumpahnya wakil rakyat, Ustaz. Masya Allah. Ya, kita doakanlah. Mudah-mudahan mereka kembali kepada jalur yang benar ya. Enggak berani justice. Baik, kita lanjutkan. Ya, kembali ke laptop ya, kembali ke ayat ini, surat 63 1 2. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'aka munafiquna qalu nashhadu innaka rasulullahi wallahu ya'lamu innaka rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Yang bisa ngartikan? Apabila datang kepada kamu orang-orang yang munafik berkata, kami bersaksi sesungguhnya sesungguhnya kamu la Rasulullah, itu untuk utusan Allah ya, dan Allah mengetahui innaka ya'lamu, dia mengetahui innaka sungguhnya kamu adalah utusannya, dan Allah bersaksi sungguhnya orang-orang munafik itu lakadzibun, mereka itu kadzibun, orang-orang yang berdusta ya, Tat. Iya, subhanallah ya, alhamdulillah. Ya, mungkin kurang sedikit aja. La-nya itu la mana taukid. Mana taukid itu berarti sungguh. Lalanya ini adalah sungguh, mana taukid. Jadi idza ja'akal munafiqun, jika telah datang pada engkau orang munafik, ya. Qalu, mereka mengatakan, orang munafik mengatakan nasyhadu, sesungguhnya kami bersumpah, bersanji ya gitu. Bersaksi kan gitu. Innaka Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah utusan Allah. Ini syahadatnya orang munafik ya. Tetapi ternyata Allah memang benar. Wallahu, dan Allah ya'lamu, mengetahui innaka, sesungguhnya engkau ya Muhammad la rasuluh,
Sungguh engkau ada utusan Allah. Rasul, lanya itu bermakna Sungguh. sungguh atau taukid. Ya. Yakti kalau dalam bahasa Jawa. Yakti teman-teman. Wallahu dan Allah yashhadu, ya bersumpah atau berjanji atau bersaksi, yang itu bersumpah. Innal munafiqina, di sini artinya adalah sumpah. Dan Allah bersumpah sesungguhnya orang-orang munafik itu lakadzibun. Sungguh orang-orang yang berdusta. Ini Masya Allah. Jadi kata-kata nashhadu dari orang-orang munafik ini diartikan kami bersumpah. Dan ini dijelaskan juga oleh ayat berikutnya yang menyatakan bahwa mereka menjadikan sumpah itu hanya sebagai perisai saja. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillahi innahum sa'a ma kanu ya'malun junnatun. Perisai saja. Ya, ini senada dengan tadi. Aimana. Khafilah, kita lanjutkan yang ketiga, yaitu syahadah berarti al-ahdu atau al-mitsaq. Apa artinya? Al-ahdu atau al-mitsaq itu dan janji. Jadi kalau kita mengatakan asyhadu itu berarti asyhadu aku berjanji bahwa tiada ilah kecuali Allah dan aku berjanji bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya kalau sudah asyhadu itu enggak boleh diingkari kan gitu. Janji adalah apa? Janji adalah hutang ya. Makanya kalau berjanji harus ditepati ini. Apa kita pernah berjanji? Ya, ini di surat Al-A'raf 172. Ini adalah peristiwa di alam arwah sebelum dilahirkan, sebelum ditiupkan roh kita di ibu kita kan gitu. Wa idza khadha bismillahirrahmanirrahim. Wa idza khadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Bisa ngerti kan? Dan ketika akhadna akhadha rabbuka, akhadha itu apa Pak? Akhadha itu mengambil Tuhan kamu mengambil dari Bani Adam dari zuhurim itu apa tulang belakang. Zuhur itu belakang. Tulang belakang keturunan mereka dan mereka bersaksi atas diri mereka, alastu bi rabbikum. Alastu itu apa? Bukankah aku Tuhan kalian? Mereka berkata, bala, benar, syahidna, kami bersaksi, antakulu, dari perkataan, antakulu, misalnya kalian supaya tidak bisa mengatakan yaumal qiyamati, dari kiamat sesungguhnya kunna kami adalah an hadza ghafilin, orang-orang yang lalai. Wa id akhadha rabbuka, dan ingatlah akhadha telah mengambil janji rabbuka. Siapa rabbuka? Tuhanmu. Ingatlah ketika Rabbmu telah mengambil janji min bani Adaman, dari keturunan anak Adam, min zuhurihim, dari tulang belakang. Ketika zuhur itu di waktu di belakang, artinya di alam arwah dalam tafsirnya dia mengatakan itu. Yaitu apa? Dzurriyyatahum, anak keturunan mereka, anak Bani Adam. Terus kemudian wa asyhadahum, dan aku mengambil saksi kepada mereka. Mengambilkan saksi pada mereka ala anfusihim, atas diri mereka sendiri. Apa pengambilan saksi ini? Dengan pertanyaan, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu gitu. Jadi Allah telah ngejak ngobrol ya, ngejak ngomong dialog pada kita pada waktu dalam arwah itu. Allah mengatakan, bukankah ini Tuhanmu gitu. Kemudian kalau kita semua itu mengatakan
Qalu, mereka semua mengatakan bala syahidana, bala nggih syahidana, kami telah mengambil perjanjian. Kami mengambil janji. Ya, kami telah berjanji. Ya, mengatakan kami berjanji engkau adalah Tuhan kami. Jadi, bukankah aku Tuhanmu? Iya, aku berjanji engkau adalah Tuhan kami. Gitu. Syahidana. Syahidana, berjanji. Ini supaya apa? Kenapa kok Allah menjelaskan dalam surah Al-A'raf 172 ini? Ang taqulu yaumal qiyamati, agar supaya kamu nanti di hari kiamat tidak mengatakan inna kunna. Inna sesungguhnya kami kunna. Kunna itu artinya kami adalah. Ya, kami telah adalah atau kami telah menjadi gitu. An hadza ghafilin, an tentang hadza ini ghafilin, orang-orang yang lalai. Kami orang yang lalai. Supaya enggak mengatakan di akhirat nanti mengatakan kami lalai. Makanya diingatkan di surat ini gitu. Kalau ada yang protes, wah saya nggak baca Al-Quran, siapa yang kenapa nggak mau baca kan gitu. Kemudian kita sudah jelas Al-Quran ada, Rasul sudah diturunkan, ya sudah diajarkan, ngapain nggak mau dengarkan kan gitu. Makanya orang-orang yang nggak mau mendengarkan ajakan Rasulnya atau nggak mau beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya orang-orang yang bodoh gitu. Ikhwanifillah, sehingga kenapa dikatakan jahili kan kayak gitu, bodoh nggak mau, belum mengenal adanya Allah. Nah makanya di ayat ini Allah mengingatkan, ya, sehingga kenapa nggak ingat? Ya makanya diingatkan di ayat ini. Kok jangankan di alam sebelum kita dilahirkan, ya, ketika kita usia 1 tahun aja, kalau kita tidak ditunjukin foto ini, atau tidak dibilangi oleh ibu kita atau orang tua kita, mungkin kita telah lupa. Ada yang ingat usia 1 tahun? 2 tahun aja banyak yang lupa, nggak ingat mungkin ya. Mungkin mulai agak ingat itu TK, agak tapi. Kok jangankan itu, peristiwa kemarin aja kadang-kadang sudah lupa. Contohnya apa? Naruh pulpen itu loh, baru dipakai itu loh, sudah lupa ya. Itu contoh, makanya harus diingatkan. Allah mengingatkan janji yang sangat peristiwa besar itu dalam surat ini, sehingga nanti kalau dapatkan azab gara-gara nggak mau beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka nggak bisa berelak atau mengelak atau beralasan, oh saya lupa telah berjanji, telah bersakti atau bersyahadat. Nggak bisa itu. Nah makanya kita harus bersyukur, kita sering diingatkan ya dalam Al-Quran ini, kemudian saling tawasi di antara kita, sehingga mudah-mudahan kita menjadi istiqomah sampai akhir hayat kita nanti insya Allah. Nah, yang terpenting dari Al-Misak itu, kita menyatakan itu adalah kita merasa berjanji. Sehingga ketika orang baca 2 kalimat syahadat, itu harus merasa bahwa dirinya sedang berjanji. Dan janjinya pada siapa ini? Janjinya adalah zat yang serba maha, yaitu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang sudah janji, maka tuntutannya itu harus ditepati. Ya. Sudah nggak usah jauh-jauh. Mungkin ketika kita sembahyang dengan teman atau si A misalnya, si A berjanji, oh saya nanti datang jam 10. Nah, tanpa konfirmasi, ternyata jam 10 belum datang, jam 11 belum datang. Kira-kira rasanya gimana? Nggak enak kan? Nggak enak. Itu baru janji ngomong mau datang, belum janji mau ngasih emas 1 kilogram misalnya. Masih baru datang aja sudah kecewa. Apalagi kalau sudah berjanji akan ngasih emas 1 kilogram misalnya. Kok nggak dikasih kan? PHP kan gitu. Makanya Khanifillah, tuntutan janji itu harus ditepati. Asyhadu itu berarti kita merasa telah berjanji. Pada siapa? Allah. Kalau sudah merasa berjanji pada Allah, maka kita harus berkuat tenaga, sekuat tenaga, jangan sampai melanggar perintah. Atau jangan sampai melanggar larangan. Artinya apa? Harus berusaha sekuat tenaga menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Meskipun mungkin kecil. Kayak gitu. Maka dengan demikian kita berusaha sekuat tenaga untuk tidak berkhianat pada Allah. Gitu. Makanya ini hal yang penting, merasa berjanji. Apalagi kita merasa berjanji pada Allah. Ini adalah kalimat syahadat. Khanifillah, dengan merasakan ketiga kandungan ini, yang tadi pertanyaan adalah al
lan atau pernyataan, yang kedua adalah Kosam. al-qasam atau sumpah, yang ketiga Tuh. al-adu atau janji. Tiga ini. Orang yang bersyahadah harus menyadari bahwa ia lagi menyatakan bersumpah, menyatakan bersumpah dan berjanji pada Allah bahwa tiada ilah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Dan inilah yang seharusnya bisa dirasakan ketika kita membaca syahadat setiap sholat itu, setiap tahiyat dalam sholat itu. Sehingga setelah sholat, pasca sholat, ya, itu bisa mampu inna sholata tanha nganil fahsyai wal mungkar. Gitu. Karena memahami makna yang dibaca itu. Artinya memiliki komitmen dalam hati. Ya. Sehingga khafilah, kalau kita benar-benar menghayati ketika mana ini, maka kita telah memiliki komitmen dalam hati kita terikat. Ya, hati kita terikat dengan dua kalimat syahadat. Maka inilah namanya komitmen ini dinamakan iman. Komitmen ini dinamakan iman. Contoh pribadi yang sudah menyatakan komitmen dalam hati itu misalnya Bilal bin Rabah. Ya kan? Meskipun belum full mengetahui ajaran Islam, tapi sudah meyakini, sudah bersyahadat, ya. Itu komitmen meskipun disiksa kan gitu. Bahkan mau dibunuh, enggak masalah. Demikian Yasir. Demikian juga Sumayyah. Sumayyah itu termasuk seorang syahidah pertama. Ya. Ini dari kalangan budak pada waktu itu. Ya. Resikonya itu disiksa ini. Yasir juga mau dibunuh. Ini Sumayyah itu syahidah pertama yang dibunuh. Demikian juga Mus'ab bin Umair. Ya. Karena ada komitmen. Ya khanifillah. Sekarang bagaimana kondisi sekarang? Kita lihat bagaimana ternyata banyak sekali orang yang menggadaikan keimanan yang untuk bilik dengan harga yang sangat murah sekali. Ya, kadang-kadang diiming-iming dengan pekerjaan sudah berubah akidahnya. Kalau dulu zaman saya sekolah dulu, ya zaman sekolah saya dulu waktu SMA itu saya mendengar ya diiming-imingi Sarimi, Indomie, beasiswa gitu. Nah, dengan beasiswa dan sebagainya, mereka dengan gampangnya masuk ke agama yang lain. Oleh karena itu, inilah yang penting, kekuatan iman itu, kalau diistilahkan dalam surat 29 ayat 41 itu seperti sarang laba-laba. Apa sih rahasia sarang laba-laba? Sarang laba-laba itu, ya, itu kan kayak benang itu ya. Benang laba-laba itu ketika kecil seperti ini yang kita lihat itu, yang kecil kayak itu kan gampang putus kayak itu. Kalau digini kan gampang putus. Tapi seratnya ini seandainya dibesarkan, ya, penelitiannya Harun Yahya pernah lihat, seandainya dibesarkan mungkin sebesar besi, besar besi, kekuatannya itu berapa kali? Lebih kuat daripada baja sampai 70 kali kalau nggak salah. Lebih kuat daripada baja. Ya, pernah dengar ya? Lebih kuat daripada baja. Lebih kuat dari baja. Itu dulu analisanya Harun Yahya. Makanya rompi anti peluru itu kalau karakter kimiawinya itu mirip dengan sarang laba-laba. Sarang laba-laba yang dibesarkan itu menjadi kuat. Artinya apa? Kalau sarang laba-laba kuat, sarang laba-laba itu besar kan gitu. Besar, maka ditembus peluru kan nggak bisa tembus kan gitu. Artinya apa? Kalau imannya makin kuat, ini akan tahan berbagai macam ujian. Nah, kalau ditembak sekalipun, tembaknya bisa balik kan gitu. Artinya kalau iman itu makin membesar, ya, maka nggak akan gampang tergoyahkan oleh apapun. Tapi sebaliknya, kalau sarangnya itu menipis kayak sekarang kita lihat itu, ya lemah kan gitu. Wa inal hanal biyutila baitul ankabut itu. Kalau TP. Ini analisannya. Saya pernah lihat ini analisa di film Harun Yahya. Ya, mungkin saya ya. Saya pernah melihat udah lama banget. Sekarang dihapus ya, Pak? Sangat lemah sekali ketika tipis, tetapi kalau tebal itu loh.
Oh, nggak tahu ya, saya belum tahu. Saya dulu melihatnya dari kaset, kaset itu, dari YouTube. Mungkin aja dihapus ya. Karena penelitiannya luar biasa ya Ren ya. Sama Waktu itu. saya dengar. Nah, ini kalau makin tebal itu bisa lebih kuat dari baja. Ya, lebih kuat. Kenapa ini kok terjadi? Karena memahami dua kalimat syahadat. Ya. Dan memahami dua hanya dengan pernyataan saja. Ikhwanifillah, kita lanjutkan sedikit lagi. Al-imanul haq. Iman yang benar. Iman yang benar itu yang bagaimana? Bagaimana jelaskan hadis Aisyah, yaitu ikrar bil lisan wa tasdiqu bil qalb hamalu bil jawarih wal harakah. Gitu. Ya. Hadis lain mengatakan amal bil jawari wal harokah. Ikrar bil lisan menyatakan dengan lisan, tasdiqu bil qalbi benarkan dengan hati, amal bil jawari mengamalkan dengan anggota badan, wal harokat. Harokah itu kan gerakan. Wal harokah dan gerakan-gerakan aku. Gitu. Sehingga ketiganya harus ada, nggak boleh hilang satu pun. Ya. Ikhwanifillah, makanya pernyataan itu bisa dikatakan status itu penting. Kandungan pertama syahadat adalah pernyataan ini menghasilkan status. Statusnya apa? Keislaman seseorang. Status ini tidak akan hilang hingga lesannya mengingkari sendiri. Bukan karena perbuatannya, lesannya ngomong. Dengan sebaliknya itu sudah langsung status keislamannya keluar. Naudzubillah min dzalik. Makanya nggak boleh seseorang itu mengkafirkan seseorang yang status Islamnya masih ada. Ya. Nggak boleh langsung nuduh seorang yang Muslim dikatakan kafir. Nggak boleh. Nggak boleh sembarangan gitu. Karena hadisnya ini loh. Man kafara akhahu faqad ba'a biha ahaduhuma. Man kafara, man barang siapa kafaro yang mengkafirkan akhahu saudaranya, faqad, maka qad sungguh ba'a biha ahaduhuma, akan kembali ke salah satunya. Maksudnya apa? Kalau memang kafir, ya berarti kembali ke saudaranya menjadi kafir. Tapi kalau ternyata saudara yang dikafirkan itu kok ternyata enggak kafir, kembali ke siapa? Yang ngomong tadi. Ya, yang mengatakan salah satunya. Makanya berat sekali. Jangan sekali-kali kita gampang-gampang ya mengatakan pada saudara kita jadi kafir. Hati-hati. Berat sekali ini taruhannya ya. Khanifillah, makanya status itu penting. Status itu sangat penting karena menentukan diterimanya amal seseorang. Kalau Muslim berarti penting untuk nanti bisa peluang masuk surga kan gitu. Miftahul jannah la ilaha illallah. Ya. Karena kalau nggak mau masuk Islam, ya amal itu seperti debu. Seperti dijelaskan di surat 25-23 itu. Mangsuro, seperti debu yang bertebaran. Seolah-olah itu di dunia mungkin amal kebaikannya dengan orang lain banyak gitu. Tapi karena gara-gara belum beriman pada Allah Subhanahu wa taala, nanti di akhirat itu seperti debu, hilang begitu saja. Ya enggak ada pahalanya. Atau seperti Fata Morgana di surat 24 ayat 39. Kasarabin gitu, seperti Fata Morgana. Gitu. Makanya khafinillah bisa contoh kalau sekolah. Kalau kita terdaftar dan suatu sekolah, maka ada peluang untuk lulus kan gitu. Ya, ada peluang dapat rapot ya, gitu. Tapi kalau nggak terdaftar, ya nggak akan mungkin bisa naik kelas atau dapat rapot atau dapat nilai. Meskipun mungkin kalau ikut ulangan nilainya yang paling bagus. Kenapa? Karena nggak terdaftar. Ya. Itu kalau tidak terdaftar. Ya. Kalau demikian juga status. Kalau belum terdaftar jadi orang Muslim, ya, maka peluang untuk masuk surga itu nggak ada. Maka kita harus bersyukur ya jadi orang yang beriman. Kemudian khanifillah pembenaran hati ya nilai batin kan berarti. Sehingga bila seseorang sudah merasakan kandungan kedua dari iman, maka batinnya akan bernilai. Ya pasti kubil qalbi. Ini memang nggak kelihatan, tapi akan terlihat dari sikapnya. Sehingga kalau hati yang membenarkan pasti akan menghasilkan sikap yang baik. Ya, membenarkan dengan al-Islam ini, maka dia akan menunjukkan sikap melaksanakan ajaran Islam itu. Tapi kalau hatinya menolak,
maka munculnya sikap yang sebaliknya. Atau seperti yang dijelaskan orang-orang munafik. Ya, nggak ada pembelaan, nggak ada seandainya sholat itu dalam kondisi berat atau dilihat dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Makanya tasdikul bil qalbi itu adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Kemudian yang ketiga adalah amalu bil arkan atau bil jawarih ya. Yaitu nilai lahir ini berarti. Amal yang dilakukan seseorang menunjukkan bahwa dirinya memiliki nilai lahir. Ini kelihatan gitu. Misalnya mendirikan sholat, puasa, haji, dan seterusnya. Maka status dan nilai jika ketika kandungan, berarti keluar lagi. Ya, jika ketika kandungan iman ini ada, maka seorang telah memiliki status sebagai muslim, nilainya batin secara batin dan lain. Statusnya muslim memiliki nilai baik batin ataupun lahir. Maka keduanya sama-sama pentingnya. Kalau percepat. Nah, mungkin kalau bisa diklarifikasi atau berdasarkan ketika kandungan iman tadi, maka manusia bisa dikelompokkan seperti ini. Bisa L itu lisan, H itu hati, A adalah amal. Ya. Kalau misalnya lisannya mengatakan hatinya iya, tetapi secara amal dia tidak mengerjakan, maka dikatakan munafik amali. Ya. Kalau lisannya iya mengatakan, tapi hatinya tidak, amal mungkin iya, ya. Itu juga dikatakan munafik i'tiqadi. Sama-sama belum sempurna kayak mana. I'tiqadi itu keyakinan. Ya, karena di hatinya itu masih meragukan atau menolak. Contohnya dalam sejarah itu Abdullah bin Ubay bin Salul gitu. Kemudian kalau lisannya nggak mau mengucapkan, ya meskipun hatinya itu meyakini, bahkan mungkin dia mau mengamalkannya, sebagian ajarannya, itu masih di statusnya kafir kan gitu. Contoh dalam sejarah itu pamannya Rasulullah sendiri ya. Amalnya apa? Membela Rasulullah kan gitu. Artinya membenarkan saja yang dibawa oleh Rasulullah. Tetapi sampai akhir hayatnya belum menyatakan diri secara lisan. Nah. Kemudian jadi ini langkah ya ini satu-satunya kayaknya. Kemudian yang berikutnya adalah secara lisan itu tidak menerima, tetapi hatinya meskipun dia meyakini tapi nggak mau beramal, ya kayak iblis itu. Kalau manusia mungkin kayak Abu Jahal. Abu Jahal itu ketika didakwai Rasulullah secara empat mata itu mengatakan, Muhammad jangankan kok mengatakan 2 kalimat, 10 kalimat aku mau. Tapi ketika tahu suruh menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah, Abu Jahal menolak itu. Karena tahu maknanya, konsekuensi secara amal aplikasi itu. Ya. Kemudian yang berikutnya secara lisan mungkin dia mau mengucapkan, tapi hati damai nggak mau. Itu seperti Fir'aun di dalam Quran surah 90. Nah inilah kita harapkan secara lisan, hati ataupun amal kita kerjakan dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Maka inilah mukminul haq, mukmin sejati. Itu yang kita harapkan. Ikhwanifillah, mungkin saya percepat lagi. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan ini ya. Golongan munafik. Kenapa dikatakan munafik? Munafik itu kan seperti kalau dalam istilahnya itu adalah anafaqah, itu ada lubang di tanah seperti ini. Ini kata bahasanya. Atau ada binatang syarbuk ya, yang punya rumah dengan 2 pintu. Ya, 1 pintu rahasia yang disebut nafiqah. Ya, disebut nafiqah gitu ya. Sehingga dia masuk sini bisa keluar sini. Jadi saat dia ditunggu di sini, maka nggak akan muncul-muncul ternyata sudah keluar ke sini. Jadi budaya itu namanya nafiq. Nah, ikhwanifillah munafik amal munafiqul amali ini disebutkan dalam 2 hadis yang sangat terkenal. Ayatul munafiqin salasun. Idza hadatsa kadzaba wa idza ahada akhlafa wa idza utina au tumina khana. Tanda munafik ada 3. Kalau ngomong suka berbohong, bila janji selalu ingkar, dan bila percaya khianat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya, ada lagi dalam hadis yang lain bahkan 4 tanda kan gitu. Ya, misalnya ini, apabila berbicara dusta, mengikat perjanjian menyalahi, ya, apabila berjanji ingkar, apabila berselisih curang. Berselisih curang itu ada termasuk hadis Muslim. Itu amal. Kalau itikad, ya contoh utamanya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul itu. Ya, harus
harus lengkap bin Salul karena ada Abdullah bin Ubay bin Ka'ab, ini beda lagi, jauh bedanya. Ikhwanifillah, seandainya mereka itu ikut sholatnya itu riya, malas, delok atau riya. Bahkan seandainya dia berjihad, dia berangkat, tapi di tengah jalan itu mungkin akan pulang, ya seperti di perang Uhud itu, atau tetap ikut tetapi malah mati gitu, buat kacau. Contoh dalam perang Al-Murais. Ya, puncaknya itu terjadi menjelang perang Tabuk, mereka mendirikan masjid yang terkenal dalam Al-Quran disabadikan dalam surat Taubat, ya, surat Taubat dengan masjid tandingan yang namanya Masjid Zirar. Yang Masjid Zirar itu mereka berencana untuk mencelakai Rasulullah SAW. Ya, jadi sudah planning bikin masjid, dimasuki Rasulullah, sudah masuk mau dibunuh kan gitu di Masjid Zirar, bukan untuk petakwa, hanya disuruh dibongkar itu dalam Al-Quran. Ya, ikhwanifillah. Setelah perang Tabuk selesai, turun ayat yang membongkar hakikat masjid itu. Ya. Quran surat 9 ayat 107 sampai 108. Namanya Masjid Zirar. Ini untuk karena apa? Masjid Zirar itu untuk diraron. Diraron itu artinya kemudorotan. Ya, untuk kufron, ya. Dan untuk memecah belah kaum muslimin. Untuk menunggu datang orang yang telah merangi Allah dan Rasulnya sejak dulu. Ya, maka perintahnya adalah jangan kamu pernah bersembahyang dalam itu selama-lamanya. La takun fihi abadan. Maka harus dibongkar. Kemudian berikutnya fasik. Ikhwanifillah, orang fasik atau berterusan dalam kemunafikannya akan menjadi fasik. Fasaq al-khariju 'anit ta'ah. Jadi orang yang fasik itu keluar dari ketaatan. Atau orang yang Arab mengatakan fasaqatir rutbah. Apabila korma terkelupas dari kulitnya gitu. Ya, korma terkelupas dari kulitnya. Tikus disebut waisiqah, ya, karena keluar dari liangnya untuk mengadakan pengrusakan. Khamsu fawasiqa yuqtalna fil hilli wal haramil khida'atu wal ghurabu wal fa'ratu wal aqrabu wal qalbul aqur. Ya, ada 5 jenis binatang perusak yang boleh dibunuh baik di tanah halal maupun di tanah haram. Apa itu? Ada burung elang, burung gagak, tikus, kalajengking, dan anjing gila. Di Quran, di hadis Bukhari. Tanifillah, saya percepat ciri-ciri fasik, ya, merusak janji Allah. Fokusnya dari cerita-cerita tadi, apa penjelasan tadi di sini ini. Ya, merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh. Contohnya di surah Al-A'raf yang tadi sudah kita bahas, janji tauhid pada Allah. Dan janji itu juga pengakuan bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya. Sehingga juga menjadi janji berupa perintah dan larangannya. Jadi imbas dari janji mentauhidkan Allah adalah juga pengakuan dari Rasulullah. Jadi ini adalah 2 kalimat syahadatain, sehingga aplikasinya, pelaksanaan dia menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Makanya memutuskan apa yang diperintahkan supaya dihubungkan atau dan silaturahim dan hubungan kerabatan. Wanifillah ciri fisiknya, ciri-ciri fasik, suka memutuskan, merusak janji, mengadakan kerusakan di muka bumi. Ya. Ada 3 sifat di atas sebagai tambahan 3 sifat munafik seperti dalam hadis yang masyhur tadi. Apabila mereka menang, tampaklah ke-6 sifat itu. Tapi apabila mereka kalah, mereka menambahkan 3 sifat seperti dalam hadis tadi. Ini ciri-ciri yang dijelaskan di dalam Quran surat Al-Baqarah 27. Ikhwanillah, Abu Thalib itu tetap kafir. Meskipun Abu Thalib meyakini Rasul dan beramal yang luar biasa dalam bela Rasul, tapi tetap kafir karena nggak mau bersyahadat. Inilah yang menyebabkan Rasulullah menjadi sedih. Ya. Tapi ternyata hidayah dijelaskan di Quran surat 28, 56 itu hidayah tetap milik Allah. Ya. Sehingga pernah Rasulullah itu minta berdoa supaya mengampuni pamannya ini ya. Allah malah melarangnya. Sampai akhirnya Rasulullah berdoa supaya diringankan siksaannya. Ini neraka yang paling ringan siksaannya itu adalah Abu Thalib, katanya Rasulullah. Tapi siksa yang paling ringan ini, orang penghuni neraka ditaruh di kerikilnya aja langsung mendidih otaknya. Itu yang paling ringan ya. Ya, paling ringan. Ikhwanifillah,
Bagaimana dengan iblis dan Abu Jahal? Iblis jelas meyakini adanya Allah, bahkan berdialog dengan Allah. Tapi akhirnya ingkar juga. Demikian juga Abu Jahal. Dialog dalam perang Badar, ya. Saya ingin berbicara empat mata dengan Anda. Apakah Anda membenarkan apa yang dibawa Muhammad? Dia mengatakan ya. Kenapa Anda selalu menentangnya, bahkan memeranginya? Ya, apa katakannya? Semua keutamaan Bani Hashim bisa disamai oleh kabilahku. Tapi ini masalah kenabian. Tidak bisa kami mengaku nabi. Kita tidak bisa menyamainya. Oleh karena itu kami membencinya dan memeranginya. Berarti apa? Abu Jahal itu karena egonya aja. Egonya aja nggak bisa memiliki strata seperti yang yang diutuskan oleh Allah pada Rasulullah. Khanifillah, bagaimana dengan Fir'aun yang pernah menyatakan pernyataan Fir'aun tentang melakukan keesaan Allah terlambat karena ketika nafas terakhir itu berada di kerongkongan. Dia mau bersyahadat ya, di surat 10 ayat 90. Ingin percaya pada Musa ya, Tuhannya Musa ya gitu. Tapi keburu ajal. Ya. Dia mengucapkan tapi nggak selesai dan nggak bisa meyakini dalam hati ya. Ini adalah sebagai bukti bahwa akhirnya dakwah Nabi Musa itu juga berpengaruh juga dengan Fir'aun, tetapi kita nggak bisa komplit. Kafilah kebaikan itu tetap berakas dan keburukan itu hanya ada di permukaan saja. Artinya apa? Kita harus tetap berdakwah kepada siapa saja. Mungkin seperti Nabi Musa itu sekelas Fir'aun. Sekelas Fir'aun itu tetap Nabi Musa mendakwahinya. Yang akhirnya sebenarnya Fir'aun juga mau meyakini, mengimani, ternyata enggak nutut gitu. Sudah mau wafat, ya mau tewas, ya. Mau tewas sudah mau beriman. Kaset. Ya. Ikhwanifillah, maka ini yang penting. Mukmin harus selalu menjaga lisan dan hati dan anggota badannya dengan yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul dalam kondisi istiqomah. Ya, istiqomah nggak bisa datang tiba-tiba, artinya harus proses. Seperti proses seorang yang sebelumnya pengen lari ya, atau bayi, proses dari lahir, kemudian murab atau belajar miring, murab, berangkang, terus kemudian mau berdiri, mau lari itu kan proses. Ya, demikian juga istiqomah sedikit-sedikit harus kita kerjakan gitu. Ya. Makanya saya tertarik dengan pembiasaan orang-orang Jepang itu. Karena Jepang itu kan memiliki budaya yang bagus. Terkenal budayanya bagus, artinya kedisiplinan. Apa rahasianya? Ternyata mereka memiliki ajaran pada anak-anaknya sejak kecil, itu membiasakan berkebaikan dalam waktu yang awalnya hanya 1 menit. Ya. Jadi motivasinya tiap misalnya hari Selasa jam 9 misalnya, setiap hari Selasa jam 9 melakukan hal yang sama. Meskipun hanya 1 menit. Besoknya tambah lagi 2 menit terus begitu. Ya. Akhirnya bertambah. Nah, Islam sebenarnya lebih unggul dari itu dengan diberikan waktu 5 kali itu untuk selalu menghadap padanya gitu prosesnya. Sehingga kalau kita sudah serius dengan sungguh-sungguh menjalankan 5 waktu itu menjadi kurang nanti. Sehingga ditambah nafilah, qiyamul lail, tambah lagi zuha, tambah lagi dengan tilawah dan seterusnya. Ya, makanya ini penting terus proses, jangan berkurang tapi terus bertambah. Innalladzina qalu rabbunallahu tsummas taqim. Orang yang mengatakan Tuhan kami Allah tsumastaqim, kemudian mereka meneguhkan pendirian. Sama ini. Ya, itu adalah Al-Qur'an, hadisnya juga sama. Qul, katakan Rabbi Allah. Katakan Allah itu Rabb. Tsumastaqim, kemudian istiqomah. Kuatkan, tetap jaga gitu. Tetap jaga sama. Ya. Kenapa? Karena belasan bagi orang istiqomah itu ini. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqim tanazzalu 'alaihimil malaikah. Orang yang sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian istiqomah, mereka istiqomah, maka ini pahalanya tanazzalu malaikah. Allah akan menurunkan atas mereka itu malaikah. Ya. Kemudian berikutnya alla takhafu wala tahzanu, dan janganlah kamu merasa sedih, ya. Enggak takut dan enggak sedih, takhafu wala tahzanu, enggak takut dan enggak sedih. Wa basyiru bil jannah. Berikutnya adalah menjadikan
diberi kabar gembira berupa surga. Allati kuntum tu'adun, ya. Yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Ya khanifillah, penting sekali istiqomah ini. Kemudian berikutnya sedikit lagi asyaja'ah, keberanian. Dikatakan pada orang yang istiqomah, ala takhafu, janganlah kalian khawatir, maka dia tidak akan khawatir. Fala khaufun alaihim. Artinya dia selalu syaja'ah. Ya, saya percepat. Yang kedua itminan, tenang. Musibah apapun menimpanya tidak akan menumbangkan menjadi putus. Baiknya tetap dalam kondisi istiqomah. Ya, tenang, tetap tenang. Atau sebaliknya, kebaikan apapun yang diraihnya tidak menjadikan sombong, karena ini adalah pemberian dari Allah. Sehingga ketenangan dan kestabilan ini menjadikan karena menyadari semua takdir itu kullu ma qaddarullahi khaira. Apa yang ditentukan Allah yang terbaik itu. Sehingga seandainya enggak menyenangkan dia bersabar, seandainya kenikmatan menjadi. Kemudian berikutnya tafal optimis, memandang masa depan penuh dengan keyakinan atau optimis. Ya, malaikat memberikan kabar gembira tentang surga, ya, yang telah dijanjikan, menjadikan kita optimis surga. Demikian juga melihat bagaimana Islam ke depannya. Meskipun kondisi umat Islam itu selalu mendapat permusuhan. Enggak hanya sekarang kan, di zaman Rasulullah juga begitu, sebelum Rasulullah juga begitu. Nah, ini berikutnya yang hampir selesai. Ketika kita sudah bisa melakukan itu yang kita harapkan ada as-sa'adah, yaitu kebahagiaan sejati. Jadi yang dicari oleh semua orang. Semua orang pasti pengen bahagia kan gitu. Tapi kebahagiaan kalau di dunia banyak semuanya. Orang katanya bahagia kalau hartanya banyak, melimpah ruah dan sebagainya. Itu semua saja. Jangan dikira orang kaya itu mesti bahagia. Enggak. Bahagia yang sejati ya sebagaimana ajaran dalam Islam itu. Sehingga seseorang hidupnya penuh keberanian, tenang dan optimis, maka berarti telah memiliki hakikat kebahagiaan sebenarnya. Bagaimana bahagia itu kalau salah satunya saja hilang? Hilang jadi ya enggak sempurna kan. Jadi syahadah menghantarkan kita as-sa'adah minasyahadati ila sa'adah. Ikhwanifillah, barangkali demikian yang bisa kita kaji di malam ini ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semuanya sehingga kita istiqomah dalam menjaga keimanan kita, menjadikan kita orang-orang yang bahagia baik di dunia lebih di akhirat. Alam sawaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada yang mau menambah. Mungkin sedikit Ustaz ya. Saya ingin bertanya sedikit. Bagaimana sikap kita gitu kan? Kan ada di dalam Al-Quran itu ketika ada orang fasik datang, itu kita diperintah untuk bertabayun. Ya, bertabayun. Bertabayun itu kita sikapnya bagaimana tabayun kita? Misalkan orang fasik atau orang apa namanya? Mereka itu datang membawa kabar gitu. Yang itu orang fasik itu tidak kita ketahui dia orang fasik atau betul itu. Di mute Ustaz. Ya, kan berita itu kan banyak ya. Banyak datang ya. Ternyata itu sejak dari dulu kan. Maka di Al-Quran itu dijelaskan itu. Kalau ada kabar itu jangan segera percaya, apalagi kabarnya yang nggak enak. Kabar yang enak. Makanya kabar nggak enak itu harus ditabayuni dulu. Tabayun itu apa? Minta kejelasan. Jelaskan dari apa? Apa iyo peristiwa itu benar dari yang dibicarakan. Itu kan peristiwanya istrinya Rasulullah kan sebenarnya itu tertinggal dalam suatu perjalanan ya. Kafilah sehingga ketinggalan, tidak ada yang tahu itu sehingga muncul fitnah kan gitu. Muncul fitnah yang mestinya tidak langsung percaya informasi itu bahwa istri Rasulullah. Jadi pada waktu itu Rasulullah itu menyikapinya diam saja ketika berita itu belum itu ya. Iya, Rasulullah diam, nggak tahu karena nggak tahu sebenarnya yang mana kan nggak tahu. Tetapi ada sahabat Rasulullah yang luar biasa, siapa Abu Bakar kan gitu. Ketika ditanya oleh istrinya, ketika mendengar informasi seperti itu,
Abu Bakar mengatakan, kamu tahu aku apakah sebaik Rasulullah? Enggak. Dan kamu tahu apakah kamu sebaik istri Rasulullah? Enggak. Kamu yang tidak sebaik Rasulullah, bagaimana mungkin? Kamu aja enggak melakukan seperti itu. Istri Rasul, saya percaya Rasulullah itu tidak salah. Jadi enggak begitu saja percaya kepada informasi. Meskipun pada waktu itu desas-desusnya luar biasa santer, yang memang yang menyabarkan ada orang-orang ya, orang-orang fasik. Makanya muncul ayat ini, sehingga kalau ada berita yang apalagi negatif ya, itu jangan percaya begitu saja, tapi ditabain dulu, minta kejelasan yang bersangkutan. Ya. Kalau sekarang kalau di media sosial ya, saya ada undang-undang ITE itu, meskipun mungkin kadang-kadang diperlakukan orang-orang tertentu saja, kan nggak semua. Ya. Terlepas dari itu, kita harus tetap berhati-hati. Ketika dapat informasi, berita, ya harus kita cek dulu kebenarannya. Atau minimal ya didiamin dulu aja. Saya tergesa-gesa untuk bisa didiamin dulu minimal itu. Lalu Ustaz, mengenai sikap kita, kan tadi sikap Rasulullah ketika beliau mendengar suatu berita yang simpang siur gitu, beliau bersikapnya diam. Lalu kalau misalkan itu ditarik pada zaman kita, yang mana kita kan sering mendapatkan berita yang simpang siur gitu. Contoh kayak misalkan saat ini saya mendengar misalkan berita masalah COVID ini betul atau tidak, ada oknum ini, ada oknum ini, dan lain-lainnya. Itu bagaimana kita bertabayunnya? Kalau saya, kalau diamnya itu ada diam dalam rangka untuk mencari informasi yang kebenarannya itu bisa dipertanggungjawabkan, gitu. Bisa dipertanggungjawabkan. Dan memang simpang siur banget itu. Nah, kalau ada informasi, ya kita coba uji kebenarannya itu setingkat. Dan itu namanya tabayun nanti. Sehingga kalau kita memang nggak tahu, belum tahu ini benar apa salah, ya lebih baik diam aja. Diam aja dulu sambil mencari informasi. Saya meyakini, kalau biasanya kan kalau sekarang itu kebenaran itu dari berbagai macam sumber, ya, atau diteliti secara ilmu pengetahuan, sudah benar ya gitu ya, baru itu oh ini sudah. Kalau hadis kan penelitiannya sampai sanad kan gitu. Zamannya Imam Syafi'i, dari kebenaran satu hadis, kalau yang sang perawi itu masih hidup dicari, dikunjungi ya, meskipun harus memakan waktu satu hadis ya untuk mencari kebenaran hadis satu hadis itu sampai memakan waktu ada yang 1 bulan perjalanan. Karena pakai onta, masya Allah ya. Kalau antum coba melihat filmnya Syafi'i itu luar biasa. Banyak keilmuannya, semangat dalam mencari ilmunya, ya, luar biasa. Saya melihat masih SD 16 sudah atas 16. Coba antum lihat itu, semangat belajarnya itu luar biasa. Jadi untuk mencari kesohihan satu hadis itu, kalau saya omongnya itu nggak yakin, harus dikunjungi betul perawi terakhir itu siapa dan masih hidup. Makanya begitu di kalangan ada orang-orang sindik ya yang mau menyebarkan hadis palsu itu, dengan gampang sekali mereka bisa mengatakan, wah ini hadis. Kenapa? Karena sangat kehati-hatian para ulama. Selain secara akalnya itu pinter-pinter, ya, mungkin dengarkan sekali itu bisa langsung hafal gitu ya. Luar biasa kan. Kalau nggak masuk akal itu kan yang benar itu. Saya pernah baca itu seorang perawi hadis itu dikatakan tingkat ke hadisnya itu sahih itu kalau memang fatona pinter ya. Ya agak gampang lalai. Selain menjaga diri tidak pernah bohong gitu. Itu misalnya diuji dengan si A ini, itu suruh mendengarkan percakapan berbahasa lain, ya, bahasa lain. Atau dia nggak ngerti si A ini, perawi hadis ini. Tapi setelah tamunya keluar itu suruh nirukan, iso, langsung bisa. Kalau contoh nggak bohongnya itu, saya pernah baca, ini contoh gampangannya gini. Kalau misalnya ada hewan yang kalau orang Jawa ya, kur ini ya, kur-kuran dipakan kan biasanya.
Saya pakai. Kalau nggak dipakan, kan dia berbohong pada hewan gitu. Itu sudah kesohihan hadis sudah gagal, sudah turun. Penelitian rawi itu luar biasa penelitian sekali. Nah, kalau sekarang yang bisa kita lakukan ya kehati-hatian kita. Kalau kita memang belum yakin, sumbernya masih meragukan, ya udah kita ya nggak benarkan, ya nggak menyalahkan dulu. Sekarang gitu, walau alam sawah ya, mungkin ada yang mau nambah. Kalau sekarang sebenarnya tabayun itu kan lebih mudah sekarang ya. Di internet itu segalanya kan ada. Kalau ada tulisan itu dicek itu, oh itu ternyata di sini, oh ternyata di sini. Apalagi orang IT ya, mungkin Mas Wahyu lebih paham ini. Oh iki jiplakan po enggak nih, gampang ngerti gitu. Alah. Mungkin ada yang lain? Ya Mas Wahyu, orang IT, bagaimana membedakan jiplakan atau enggak? Walau dikembalikan. Pak Dar, ada yang mau sampaikan? Pak Eli, Pak Romi, Pak Agus, Pak Taru? Ada yang Tadi Pak Nur kayak masuk ya? Tadi masuk sebentar, Pak Nur Roti Bakar. Ya, Pak Nur tadi saya nge-add Pak Nur juga. Oh, hilang. Ada. Mau nambah? Pak Taru mau nambah? Monggo. Cukup, Ustaz. Saya. Cukup. Saya. Oh ya. Nah, tadi kan pada rukun kalimat syahadat itu saya pernah membaca dan mendengar dari salah satu asatidz apabila syahadat itu ada dua rukun, yakni nafi dan nisbat ya. Itu bagaimana Ustaz? Apakah itu sama dengan kandungan yang tadi saya sampaikan mengenai kayak syahadat itu adalah i'lan, al-qasam dan al-ahdu itu ya. Dibenarkan atau gimana? Itu nanti ada materinya sendiri di al-wala al-bara ya, masuk di al-wala al-bara mana yang sebagai al-wala loyal, isbat yang yang ditolak nafi itu, atau yang di isbat yang dikokohkan, yang dikuatkan. Nanti ada materinya sendiri insya Allah. Jadi materi al-wala al-bara yang tadi ini masih maknanya saja kan, masih memahami, meyakini, yang intinya menyadari itu ya. Kalau nanti ada materi cara maknawi gitu kalau maknanya sudah. Kalau nanti sudah nanti dan itu di al-wal wal barok sama itu. Al-wal itu dia loyal, mana yang diloyali, al-barok itu mana yang tidak diloyali atau bahkan dihancurkan, terus dihindari yang gitu. Itu dari dua kalimat syahadat juga sama. Tapi lebih kepada aplikasi pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan. Jadi, mana yang nafi, mana yang di isbat yang dikokohkan. Allah alam. Mungkin ada lagi? Pak Eli? Cukup Ustaz. Pak Dar? Halo? Itu Pak Dar. Gimana? Dengar? Oh ya, dengar. Oh iya. Mungkin terkait definisi syahid, untuk mati syahid itu apakah ketika dihubungkan dengan kalimat syahadat itu apakah korelasinya nyambung nggak antara kata syahid dan syahadah? Syahid itu kan orangnya. Syahid itu kan orang yang berjuang karena mungkin membela agama Allah ini. Syahadah. Syahadah kan kalimat syahadah. Syahid itu orangnya, pelaksananya. Sehingga ketika dia berjihad sampai akhir aja, kenapa? Karena membela asyhadu an la ilaha illallah. Ya kan? Syahadat. Namanya syahid. Orangnya orangnya. Jadi bukan matinya itu, bukan wafat. Oh, bukan. Orang yang
Ya. Orang yang menguatkan kalimat ini, pola alam jawab. Kira begitu. Ada lagi yang lain? Cukup? Cukup ya. Ya baik, kita doa dulu. Mudah-mudahan kita semua keluarga kita kepada Allah SWT dari berbagai macam apa sekarang ini apa termasuk dilindungi dari berbagai macam penyakit dan kita dimudahkan untuk yang ketaatan kepada Allah SWT sampai akhirnya kita sehingga kita semua dan keluarga kita ini mendapatkan khusnul khatimah, menjadikan orang yang khusnul khatimah, menjadikan orang-orang yang selalu bertobat kepada Allah dan bertobat dan mudah-mudahan kita semua dan keluarga kita dikuatkan keimanan kita dalam hidup kita sampai akhir hidup. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li sultanik. Allahumma rabbana taqabbal minna وارض عنا سجودنا وتخاشعنا وتبذرنا وتعاطفنا وتمشيرنا يا الله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك تنهر وتخرج الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتعز من شاء بغير حساب اللهم إنا نقبل لك وتقبل اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد رحمت وقد صلى طاعتك وترهت لا طاعتك فاسك اللهم رابطتها وادمتها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخفي واشرف صدورها بخير من ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم انصرهم إخواننا والمجاهدين في كل زمان ومكان اللهم يسر لنا في حفظ القرآن ويسر لنا في فهم القرآن ويسر لنا في عمل القرآن ببركتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب زدنا علما نافعا وزدنا فهما سبحانك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Dan kita peroleh dan pekan depan bisa lebih awal semua sehingga bisa mengikuti tahsin materi tajwid yang ya dan harus saling mengisi ya dan kita selalu bertambah iman kita, bertambah ibadah kita, bertambah amal kita ya. Dari anak kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum ditutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah wa atubu ilaik.